Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Syaputri dengan NPM 224110007 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Manajemen. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi 3 dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada materi 3 ini kita akan membahas tentang analisis rasio keuangan. Sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana itu analisis rasio keuangan, apa tujuannya, apa macam-macamnya, kita harus tahu dulu apa itu sebenarnya analisis rasio keuangan. Mari kita bahas di apa itu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan usaha yang dibuat untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Cara menganalisis rasio keuangan yaitu dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Di bidang akuntansi, analisis rasio keuangan biasanya dilakukan di akhir periode suatu perusahaan dalam 1 tahun. Analisis rasio keuangan ini umumnya dimanfaatkan untuk menentukan strategi pada perencanaan perusahaan atau bisnis di masa mendatang. Selain untuk kebutuhan internal, rasio keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai cara dalam menunjukkan performa atau perusahaan atau bisnis pada investor. Melalui analisis tersebut, harapannya akan terlihat potensi kelayakan dalam mendapatkan investasi atau dana. Lalu setelah kita mengetahui apa itu analisis rasio keuangan, ternyata di analisis rasio keuangan juga banyak jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio solvabilitas, yaitu rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva atau kekayaannya. Adapun cara menganalisis rasio keuangan dengan jenis berikut. Yang pertama dari rasio solvabilitas itu ada rasio utang. Cara menghitung rasio utang yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah aktiva perusahaan atau bisnis. Perhitungan ini dapat memberikan informasi tentang besar aktiva suatu perusahaan atau bisnis untuk melihat seberapa besar jumlah aktiva yang dibiayai oleh utang. Semakin rendah persentasenya, maka semakin baik. Berikut adalah rumusnya rasio utang. Sama dengan jumlah utang dibagi jumlah aktiva dikali dengan 100%. Nah, setelah itu ada dari rasio solvabilitas, ada rasio utang dengan pendekatan modal. Cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah modal. Semakin kecil persentase yang dihasilkan, maka semakin sehat keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Hal tersebut berarti utang yang dimiliki tidak melebihi modal. Berikut rumus perhitungannya. Rasio utang sama dengan jumlah utang dibagi jumlah modal lalu dikali 100%. Lalu yang kedua ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah perhitungan yang digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas suatu perusahaan. Perhitungannya memperhatikan aktiva lancar dan utang lancar yang dimiliki. Berikut adalah beberapa jenis rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar. Perhitungan rasio lancar yaitu membagi aktiva lancar dengan utang lancar. Persentase hasil dapat memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar dalam jangka waktu yang pendek. Berikut cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Lalu yang kedua ada rasio likuiditas yang B. Ada rasio kas. Cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini yaitu menjumlahkan kas dan aktiva yang setara kas, lalu membagi hasilnya dengan utang lancar. Jika hasilnya mendekati 100%, maka akan semakin baik bagi perusahaan atau bisnis. Berikut rumus perhitungannya. Rasio kas sama dengan kas plus aktiva secara kas dibagi utang lancar 100%. Lalu yang ketiga ada rasio cepat, yang C.
dari rasio likuiditas. Rasio cepat adalah selisih aktiva lancar dengan persediaan yang kemudian dibagi utang lancar. Persentasenya dapat menunjukkan kesehatan keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Semakin mendekati 100%, maka semakin baik. Berikut adalah cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini. Rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Lalu, yang ketiga ada rasio aktivitas maksudnya. Rasio aktivitas digunakan untuk melihat produktivitas aktiva-aktiva yang dimiliki dalam perusahaan atau bisnis. Adapun beberapa jenis rasio aktivitas yaitu yang pertama, A ada rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan digunakan untuk mengetahui likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, maka semakin baik pengelolaan persediaannya. Berikut cara menghitung rasio perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Lalu yang B itu ada rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang digunakan untuk mengetahui besaran piutang perusahaan atau bisnis. Semakin besar perputaran piutangnya, maka semakin baik bagi keuangan perusahaan. Berikut adalah cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini. Rasio perputaran piutang sama dengan jumlah piutang dibagi rata-rata piutang. Setelah kita membahas tadi jenis-jenis rasio keuangan, sini saya akan membahas tujuan dari rasio keuangan tersebut. Tujuan analisis keuangan adalah membantu memberikan gambaran atau informasi keuangan pada berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan atau bisnis, termasuk juga para investor. Berikut ini adalah beberapa tujuan analisis keuangan. Yang pertama, memberikan informasi tentang kesehatan keuangan. Yang kedua, memberikan gambaran performa sumber daya perusahaan. Lalu yang ketiga, menyajikan data efektivitas operasional manajemen. Lalu yang keempat, menunjukkan aktivitas strategis perusahaan atau bisnis. Lalu yang keenam, menampilkan data untuk mempertimbangkan besaran pajak. Lalu yang ketujuh, ada menjadi bahan referensi. Dan yang ke-8, menjadi bahan evaluasi. Banyak bukan? Lalu ada analisis time series dan forecasting. Cara menganalisis rasio keuangan menggunakan metode ini yaitu membandingkan data keuangan pada periode tertentu. Perbandingan ini digunakan sebagai bahan proyeksi atau perkiraan kondisi keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Analisis time series forecasting memiliki beberapa poin yang harus diperhatikan karena pengaruhnya terdapat perubahan struktur keuangan. Poin-poin tersebut diantaranya adalah peraturan pemerintah, perubahan kompetisi, akuisisi, dan perubahan teknologi. Adapun beberapa langkah yang harus dipahami tentang cara menganalisis rasio keuangan dengan metode analisis time series dan forecasting sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tahun dasar. Yang kedua, menghitung indeks tahun lainnya. Yang ketiga, memperkirakan arah dan kecenderungan historis pada pos laporan keuangan menyimpulkan hasil analisis. Lalu ada contoh analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dapat diterapkan sesuai jenis tujuan yang diinginkan oleh perusahaan, bisnis, atau pihak lainnya. Contoh analisis keuangan secara sederhana misalnya perhitungan margin laba bersih dari perusahaan X selama tanggal 21-24 Desember pada laporan keuangan. Setelah memotong pajak pada laba bersih lalu membaginya dengan penjualan ditemukan hasil sebagai berikut. 21 Desember itu sama dengan 32,97%. Lalu pada 22 Desember itu ada 29,55%. Lalu yang ketiga ada 23 Desember dengan 26,97%. Dan yang terakhir ada 24 Desember 19,70%. Lalu kesimpulannya adalah analisis rasio keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Cara menganalisis rasio keuangan yaitu dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.